Ya, kita langsung tertuju kepada pound sterling, teman-teman. Di sini technical outlook untuk pound sterling kembali rebound di 1.1360 setelah sempat turun kurang lebih sampai zona 23,6% atau lebih tepatnya lebih rendah dari 23,6% ya. Itu berada di 1.1225 dan itu berarti sesuai dengan apa yang kita perkirakan kemarin karena zona buy kita berada di tepat di 23,6%. Nah, sekarang permasalahannya apakah kita akan tetap mengincar area buy atau tidak? Ada hal yang cukup harus dipertimbangkan yaitu dari grafik daily, di mana candlestick justru ditutup dengan pola candle bearish. Ya, ini adalah menunjukkan rejection yang cukup kuat, walaupun ada tail, lalu kemudian ya dengan real body yang cukup panjang atau relatif lebih panjang. Sebetulnya kalau kita bilang ini sebagai hanging man, tidak terlalu memasuki kriteria. Tapi kalau kita lihat ada tail di bawahnya, oke, ini berarti hanging man yang cukup serius atau cukup panjang. Mengingat polanya pun dari jarak 1.1487 menuju 1.1263 yang cukup panjang. Nah, otomatis kalau kita lihat dari rangkaian kenaikan, katakanlah dari sejak all time low, kemudian dia merangkak naik dan bertubi-tubi mengalami kenaikan 6 candle berturut-turut, maka kita anggap inilah reversal atau bahkan hanya kecenderungan koreksi. Tapi kalau kita kaitkan dengan pandangan-pandangan dari Fitch Ratings dan juga dengan survei yang dilakukan oleh Reuters, maka potensi penurunan masih layak untuk terjadi. Tapi untuk sementara ini, kita anggap hariannya adalah terkoreksi. Karena sampai 14 Oktober, BOE mengumumkan bahwa mereka masih tetap akan membeli obligasi pemerintah gilts. Nah, ini berarti kalau misalkan kita mengharapkan penurunan, saya berpikir 1.1263 mungkin akan kembali diuji atau bahkan ditembus, teman-teman. Nah, untuk target proyeksi berikutnya yang paling potensial tentunya 38,2% di 1.1124. Nah, apakah itu terlalu muluk? Saya rasa kalau misalkan kita lihat dari kebiasaan sehari-hari akan terlalu muluk karena tidak mungkin untuk bergerak di atas 150 poin. Tapi kalau lihat dari 1 bulan ke belakang dengan kenaikan yang cukup fantastis, juga penurunan yang cukup fantastis, termasuk juga kemarin penurunan 250 poin, maka kita bisa lihat ini mungkin sangat terjadi. Dan itu berarti di grafik keempatnya, saya lebih berpikir bahwa nantinya, kalaupun misalkan dia mulai kenaikan, maka kenaikan tersebut akan hanya retest, teman-teman. Lalu kemudian diharapkan dia akan rejection di area resisten dan akhirnya mengalami penurunan ataupun ya kita sebutlah mungkin terjadi potensi sebagai double top. Dengan potensi tersebut berarti neckline akan berada di kisaran 1.1260 atau mungkin low kemarin 1.1225. Nah, ini berarti mengisyaratkan kalaupun terjadi penurunan tambahan, maka dia harus turun sesuai dengan ketinggiannya dan itu berarti 1.1124 sangat layak untuk terjadi. Oke, dengan demikian, kalau kita lihat secara ringkas, maka skenario tadi pagi itu sudah benar, di mana kita menyarankan untuk melakukan sell ditunggu di area 1.1405 ataupun 1425. Dengan asumsi target akan turun ke 1345 atau maksimum 1.1285. Walaupun kita bisa lihat, begitu dia tembus 1263, Anda boleh follow sell lagi atau menahan posisi sell Anda. Ya, tapi tetap dengan menggunakan stop loss. Kali ini stop lossnya saya biarkan di 1.1485, walaupun sebetulnya seharusnya yang jauh lebih baik adalah di atas 1.1487. Kenapa? Karena kekuatan kenaikan akan kembali muncul kalau area 0% ini ditembus. Ingat, Fibonacci retracement di atas 0% berarti dia lanjutkan rally, kalau di bawah 61,8% dia lanjutkan penurunan. Dikarenakan level yang cukup berjauhan, maka saya lebih mempertimbangkan follow sell saat dia tembus 23,6% itu sudah cukup. Kemudian kalau kita lihat dari sisi crude oil, dikarenakan sudah mengalami kenaikan cukup fantastis, kita tinggal lihat apakah dia berlanjut naik atau tidak. Oke, sebelumnya grafik daily kita akan hapus terlebih dulu, karena ini sudah tidak berlaku, maka kita harus melihatnya dari sisi lain, yaitu dia sudah tembus resisten trendline, dan kita tinggal melihat apakah area 92 ini mampu dicapai atau tidak. Saya sendiri cukup ragu untuk mencapai area 92 ya, karena kemungkinan tertahan di sekitaran 90 itu sudah cukup bagus. Nah, berarti di grafik keempatnya, kalau Anda perhatikan areal yang sudah ditembus 0%-nya 86,94, kemarin pun di dalam video saya sudah sempat katakan kalau memang ternyata tembus silakan follow buy, maka sekarang saatnya kita menggunakan Fibonacci expansion, teman-teman. Nah, ini berarti expansion-nya saya tarik dari titik dasar 79,37, lalu kemudian 8694, dan bottom terakhir adalah swing low terakhir. Itu berarti ada di zona ini. Ya, penurunan terakhir sebelum pengumuman dari
OPEC. Dan itu berarti menunjukkan potensi target Fibonacci expansion 61,8% yang ada di zona $90. Dan itu pun kalau kita tarik rata, maka kemungkinan sejajar dengan historical price yang pernah terjadi. Ya, berarti kecurigaan kita sudah benar bahwa kemungkinan untuk area 92 mungkin belum akan terjadi saat ini. Tapi untuk 90 sangat memungkinkan, terutama kalau misalkan dia berhasil menjalankan skenario yang kita harapkan, yaitu penurunan terbatas di 0% atau di 86.94, kemudian dia mengalami rebound, lanjutkan dengan kenaikan sampai Fibonacci expansion 61,8%. Dan stop loss akan saya asumsikan terjadi kalau misalkan terjadi penurunan di bawah 86.94. Itu berarti skenario yang sudah kami sampaikan tadi pagi masih tetap berlaku ya. Karena kita sempat mengharapkan potensi areal buy-nya adalah 87.15, 87.35. Dan kemudian target maksimum di 89.35, target terdekat di 88.35. So far yang terjadi adalah low di 87.69 teman-teman. Nah, terakhir kalau kita lihat dari sisi gold, di mana areal kenaikan ternyata berhasil ya. Kemarin kita sudah sempat memperkirakan, bahkan di malam hari pun kami sempat men-share terkait dengan outlook-nya, yaitu terkait dengan keberadaan bullish divergence. Anda bisa di sini low-nya semakin tinggi, ya ini berarti higher low, sementara yang ditandai di bagian ini justru dia semakin rendah atau lower low. Dan biasanya itu adalah tanda-tanda dia akan rebound. Dan ternyata betul, dia berhasil rebound, bahkan setelah data ADP pun tetap naik, lalu kemudian setelah data ISM, walaupun data ISM-nya surprisingly good, ternyata dia juga tetap naik, teman-teman. Nah, sekarang permasalahannya apakah dia masih tetap akan melakukan kenaikan apa tidak? Kali ini saya mengambil pola kebalikannya, teman-teman. Karena kalau misalkan diperhatikan dari data ISM service yang cukup bagus tadi malam, sepertinya belum direspon oleh market, sehingga saya curiga respon tersebut baru akan terjadi malam ini, termasuk juga Fed speaker dini hari nanti. Jadi kalau misalkan perhatikan arealnya, saya lebih berharap areal tersebut akan tertahan di zona resisten 1729, 1734. 1734 dari mana? Ingat bahwa 1734 merupakan level high historical price yang kita dapatkan kurang lebih di tanggal 12 September yang lalu. Nah, ini adalah arealnya. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan juga, dia kecenderungannya seperti ini teman-teman. Jadi kita sangat berharap potensi penurunannya masih bisa membayangi, jadi kemungkinan masih bisa tertahan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari seperti ini, berarti kita memiliki areal 61,8% yang belum ditembus. Sehingga itulah sebabnya kenapa kita mengincar areal sell untuk hari ini. Yang kedua adalah alasannya terkait dengan candlestick yang ditutup oleh hammer ataupun hanging man dalam hal ini karena kemunculannya di zona resisten. Itu berarti tanda-tanda untuk terjadi koreksi turun layak untuk terjadi, teman-teman. Nah, kenapa? Karena sejak dia tembus atau breakout dari trendline, maka seharusnya dia akan terjadi penurunan ataupun koreksi turun. Dan itu berarti maksimumnya adalah di zona 1678. Tapi kita perkirakan saja 1688 terlebih dulu. Apakah bisa sampai segitu? Ya, sebetulnya untuk malam ini mungkin diragukan. Tapi untuk besok non-farm payroll sangat bisa untuk terjadi. Yang terakhir, kalau misalkan kita gunakan Fibonacci retracement yang terbaru. Kalau ini saya tarik dari atas ke bawah, maka saya gunakan bawah ke atas karena diproyeksikan dia dalam fase kenaikan. Jadi kita anggap bahwasanya potensi koreksinya yang sangat wajar adalah areal ini, sesuai atau setara dengan areal trendline. Itu berarti posisinya diharapkan demand bisa muncul di areal 1685, 1687. Di grafik keempatnya menunjukkan areal yang sama, jadi kita harapkan ini adalah terjadi rejection turun, teman-teman. Katakanlah mungkin ini double top, kemudian ini neckline-nya di 1700 atau 1702, sehingga nanti kita akan dapatkan pola penurunan, targetnya sesuai dengan ketinggian. Nah, ini berarti ketinggiannya, dan itu berarti kita anggap penurunan tersebut sama, ya, sampai 1685. So, this will be good. Karena koreksi yang kita butuhkan sebelum non-farm payroll itu akan jauh lebih bagus daripada dia rally sebelum non-farm payroll. Itu berarti, apa yang kita skenariokan untuk hari ini adalah terkait dengan strategi sell on rally di area 1725, 1727 dengan stop loss 1733. Walaupun dengan catatan teman-teman ya, karena high 12 September yang lalu adalah di 1734.90, sebetulnya areal yang cukup bagus, stop loss-nya harusnya di atas 1734. Jadi sebetulnya balik lagi, kalau misalkan saya mengandalkan 1725, 1727, karena saya menganggap mungkin harapannya lah sell di dekat resisten atau
sebelum tembus resisten. Lalu kemudian stop loss-nya ditempatkan di atas resisten. Nah, kalau Anda ingin yang lebih bagus atau yang lebih lower risk, maka Anda bisa lakukan sell-nya di kisaran 17.30 ataupun 17.32, sehingga Anda bisa memasang stop loss Anda di atas 17.34.90. Berarti katakanlah di atas 17.35. Nah, untuk targetnya, saya tetap mengandalkan areal 17.02 dan juga 17.00. Kenapa? Karena itu bertepatan dengan trendline yang dikhawatirkan justru terjadi rebound sebagai skema C. Jadi tetap berhati-hati karena apapun bisa terjadi di malam hari. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.